Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sony Dwi Wicaksono dengan NIM akhir 119. Pada video kali ini merupakan video untuk pemenuhan tugas sebagai tugas pengganti UTS. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hasil ringkasan dari dua video yang telah diberikan dan juga hasil analisis terkait dampak tarif Trump kepada perusahaan Indonesia. Eh, pada khususnya pada khususnya di sini saya menganalisis pada industri furnitur. Untuk PT-nya adalah untuk PT-nya adalah PT Integra Indokabinet Tbk. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, dalam video yang pertama, di sini dijelaskan mengenai tujuan utama kebijakan Trump. Nah, di sini ada dua tujuan utama. Yang pertama itu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dan juga yang kedua adalah mendorong pertumbuhan industri domestik. Nah, kenapa yang untuk poin yang nomor satu ini, kenapa tujuan utamanya itu adalah untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat? Nah, jadi dalam video itu oleh Leon Hartono dijelaskan mengenai alasan kenapa Trump membuat membuat apa istilahnya, membuat hal yang bikin gempar dunia ini adalah karena Trump merasa Amerika Serikat itu mendapatkan perlakuan unfair, yang dimana Trump memberikan tarif impor yang sangat murah kepada barang-barang luar yang masuk ke negara Amerika Serikat, tetapi hal itu tidak dilakukan dengan sebaliknya, hal itu tidak dilakukan eh, dengan sama oleh negara lain, melainkan ketika ada barang Amerika Serikat yang masuk kepada negara tersebut, mereka mengenakan tarif impor yang cukup tinggi nah, itu adalah sebagai alasan dasar kenapa tiba-tiba Trump mengeluarkan kebijakan yang membuat gempar seluruh dunia ini. Sebagai contoh misalkan eh, Trump memberikan tarif impor yang murah kepada Indonesia sekian berapa, pokoknya kalau nggak salah tidak mencapai 10%. Tapi kebalikannya Indonesia menerapkan tarif impor yang cukup tinggi kepada barang-barang Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu pada kebijakan yang dibuat baru ini oleh Trump, Indonesia mendapatkan angka 34% itu, seperti itu. Lalu yang kedua adalah untuk mendorong pertumbuhan industri domestik ya. eh dengan menerapkan tarif dengan menerapkan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor, Trump mengharapkan eh, barang-barang domestik dari industri domestik itu mengalami pertumbuhan. Nah, namun nyatanya implementasi tarif tambahan terhadap barang-barang impor ini, khususnya Tiongkok ini, itu tidak berjalan sesuai rencana, melainkan menyebabkan yang pertama peningkatan biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, yang pada akhirnya dikarenakan meningkatnya biaya produksi bagi perusahaan Amerika Serikat, mau nggak mau hal ini akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang tinggi. Selain itu juga dalam bentuk harga yang tinggi. Lalu berikutnya adalah dampak dari kebijakan Trump ini. Di sini terdapat empat dampak. Yang pertama itu adalah eh, perlakuan dari Tiongkok yang melakukan tarif balasan. Seperti yang kita tahu, sekarang lagi ramai banget di dunia dunia pasar ya, apa ya sebutannya aku kurang tahu. Pokoknya sedang gempar banget ini, ada istilahnya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, di mana eh, Amerika Serikat memberikan tarif 125% dan juga Cina membalas dengan 84%. Dan di sini ada hal menarik juga. Dan di sini ada hal menarik juga. Kenapa Cina memberikan angka 84% itu karena ini ada sangkut pautnya dengan kepercayaan mereka ya. Yang dimana mereka percaya kalau 4 itu angka sial dan juga 8 itu merupakan angka keberuntungan. Jadi ya alasannya itu kenapa Cina memberikan tarif 84% eh, pada Amerika Serikat seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah eh, dari kebijakan Trump ini memberikan dampak ke sektor petani dan eksportir Amerika Serikat, yang dampaknya adalah mengalami penurunan pendapatan. Dan juga yang berikutnya adalah kesulitan dalam menjual produk mereka di pasar internasional. Lalu yang keempat adalah efek domino ke negara berkembang. Jadi dampak dari kebijakan Trump ini nggak cuman
berdampak ke Amerika Serikat sendiri maupun ke Tiongkok. Namun karena Trump, juga menetapkan tarif impor ke semua negara yang mem- yang punya barang ekspor ke Amerika Serikat, mereka juga terkena dampaknya. Jadi hal ini disebut efek domino ke negara berkembang. Maka dari itu sekarang-sekarang ini semua negara yang kaget dengan tarif impornya, sedang bernegosiasi dengan Trump terkait kesepakatan tarif impor yang akan benar-benar ditetapkannya. Jadi kalau nggak salah sekarang ini eh, lagi di pending ya, lagi di pause tarif kebijakannya seperti itu. Lanjut, nah di sini ada pengaruh perang dagang ke rantai pasok global. Di sini yang pertama adalah pemindahan kegiatan produksi dari Cina ke negara lain. Nah, jadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini itu eh, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap rantai pasok global. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China ini menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional mempertimbangkan untuk memindahkan kegiatan produksi mereka yang asal dari Tiongkok, Cina ke negara-negara lain seperti Vietnam, India, dan Meksiko untuk menghindari tarif yang tinggi. Nah, alasan sebelumnya kenapa perusahaan-perusahaan itu memiliki pusat produksi di Cina uh, antara lain adalah Cina memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan juga ketika perusahaan memiliki pusat produksi di Cina ini cukup berdampak pada efisiensinya pada rantai pasok global mereka seperti itu. Lalu yang kedua adalah menimbulkan tantangan dalam hal kualitas, keandalan dan infrastruktur di negara tujuan baru. Nah, bagaimana tidak ini menimbulkan tantangan eh yang dimana sebelumnya pusat produksi itu adalah di Cina yang terkenal ke keuletannya, kerajinannya, ketelatenannya, harga biaya yang murah. Ya, pokoknya Cina serba lengkap. Nah, dengan dipindah ke negara lain, tentu perusahaan perlu menimbangkan terkait kualitas yang diberikan oleh tenaga kerja di negara itu, keandalan yang diberikan, dan juga infrastruktur di negara itu seperti apa. Apakah mumpuni untuk membuat pusat pabrik baru seperti itu. Lalu yang ketiga adalah proses relokasi produksi yang memerlukan waktu dan investasi. Eh, Hal dikarenakannya proses relokasi produksi ini memerlukan waktu dan investasi, hal ini tentu pada jangka pendeknya akan mengganggu operasi bisnis perusahaan yang juga akan berimbas kepada produktivitas. Lalu, namun di selain empat hal negatif itu, pengaruh perang dagang ke rantai pasok global ini juga menciptakan peluang bagi negara-negara berkembang seperti itu. Nah, lalu berikutnya masuk ke analisis dampak kebijakan tarif Trump terhadap perusahaan Indonesia. Pada khususnya, saya mengambil contoh industri furnitur. Untuk PT-nya adalah PT Integra Indo Kabinet Tbk. Nah, dampak dari kebijakan tarif ini terdapat dua dampak. Yang pertama dari dampak positif atau pulangnya. Nah, dari dampak ini dari kebijakan ini memberikan dampak meningkatnya permintaan furnitur Indonesia di pasar Amerika Serikat. Karena para pelaku bisnis di Amerika Serikat mulai mencari alternatif pasokan di luar Tiongkok untuk menghindari tarif yang tinggi. Nah, karena eh, tarif yang tarif impor yang diberikan ke Cina itu yang tinggi itu, nah maka oleh karena itu para pelaku bisnis di Amerika Serikat ini mulai mencari alternatif pasokan di luar Tiongkok. Salah satunya Indonesia bisa menjadi salah satu tujuannya, mengingat PT Integra ini juga merupakan pemasok furnitur ya, dia mengekspor barang furnitur ke Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah dampak negatif atau tantangannya. Di sini ada tiga. Yang pertama ini adalah ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar Amerika Serikat bisa menjadi resiko yang panjang. Bagaimana tidak? Yang pasti yang namanya dunia eksternal, apalagi dari segi politik itu sulit ditebak dan akan sering selalu berubah, tidak akan statis, pasti selalu berubah, berdinamis perubahannya. Maka dari itu, jika perusahaan Indonesia eh, terlalu bergantung berlebihan kepada pasar Amerika Serikat, hal ini bisa menjadi resiko yang berjangka panjang. Lalu yang kedua, dikarenakan lonjakan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi, dapat menyebabkan bottleneck.
penurunan kualitas, serta keterlambatan pengiriman. Lalu yang ketiga, harga bahan baku lokal juga akan berpotensi naik karena lonjakannya permintaan. Nah, berikut ini merupakan, nah dalam analisis ini saya menggunakan dua framework. Yang pertama ada analisis pestel untuk membaca situasi dan juga untuk menghadapi tantangan yang didapat. Lalu ada juga matriks Ansoff untuk membantu merumuskan strategi agar perusahaan PT Integra bisa sustain gitu. Yang pertama adalah analisis pestel. Nah, dari sisi politik bisa kita lihat bahwa dari segi politik hal ini menuntut Indonesia untuk memperkuat diplomasi perdagangan serta mendiversifikasi pasar ekspornya. Lalu yang kedua dari sisi ekonomi, tarif yang tinggi ini dapat berpotensi menurunkan daya saing ekspor, sehingga diversifikasi pasar menjadi prioritas di samping menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memanfaatkan peluang pasar domestik. Lalu yang ketiga dari sisi sosialnya, eh, perubahan preferensi konsumen global, terutama pada tren berkelanjutan, hal ini juga perlu diantisipasi. Lalu yang ketiga, dari sisi teknologi, peningkatan efisiensi produksi melalui adopsi teknologi modern dan pemanfaatan e-commerce dapat menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan daya saing mereka. Lalu yang ketiga dari sisi lingkungan atau environment, PT Integra dapat mengadopsi praktik produksi berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir dari sisi legalitas, dari sisi negara, Indonesia perlu mematuhi peraturan perdagangan internasional dan memanfaatkan perjanjian perdagangan yang ada. Karena ini juga kan eh, seperti yang kita tahu, Indonesia sedang bernegosiasi terhadap Amerika Serikat terkait tarif impornya. Dan kalau nggak salah, eh, di dalam negosiasinya itu Indonesia memberikan tawaran bah kalau Indonesia akan apa ya mengganti mengganti tujuan ekspor mereka lebih banyak ke Amerika Serikat. Misalkan yang tadinya Indonesia itu mengekspor BBM ke mana ya? Saya baca itu ke Rusia misalkan. Nah, sama Indonesia membuat tawaran akan juga mengekspor minyak ke Amerika Serikat seperti itu. Lanjut, serta menciptakan peraturan domestik yang mendukung industri furnitur dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Seperti itu kurang lebih. Nah, lalu berikutnya adalah Unsolved Matrix. Nah, Unsolved Matrix ini digunakan untuk Unsolved Matrix ini digunakan untuk membantu PT Integra Indo Kabinet dalam merumuskan strategi internasionalnya agar tetap sustain di dalam keadaan kebijakan tarif Trump yang sedang gempar ini. Yang pertama ini agak ada penetrasi pasarnya atau market penetration. PT Integra itu bisa melakukannya dengan memperdalam distribusi ke Amerika Serikat melalui kanal e-commerce seperti Amazon dan Wayfair. Lalu yang kedua, dalam market development-nya, PT Integra Indocabinet dapat mengarahkannya ke negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Eropa yang juga menunjukkan permintaan tinggi untuk furnitur berkualitas. Seperti yang tadi dijelaskan tadi, eh, perusahaan-perusahaan di Indonesia jangan terlalu bergantung berlebihan kepada Amerika Serikat dikarenakan kebijakan politik yang tidak stabil. Lebih baik dalam mengembangkan pasarnya, perusahaan-perusahaan Indonesia, pada khususnya di sini PT Integra Indo Kabinet, dapat mengarahkan eksportirnya itu mereka dapat mengarahkan ekspor mereka ke negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Eropa yang juga menunjukkan permintaan tinggi untuk furnitur berkualitas. Lalu untuk produk developmentnya, perusahaan Integra Indocominet dapat merespon tren pasar seperti furnitur modular, smart furniture, dan desain khusus untuk ruang kecil. Lalu untuk strategi diversifikasinya, PT Integra Indokabinet dapat membangun kerjasama dengan distributor lokal di negara tujuan atau investasi pada fasilitas perakitan di negara-negara dekat pasar utama seperti Meksiko atau Vietnam. Hal ini bisa dipertimbangkan agar rantai pasok mereka lebih efisien. Nah, setelah melakukan analisis menggunakan dua framework tadi, framework Pestle dan juga Metric Ansoff, di sini saya merekomendasikan strategi untuk PT Integra Indo Kabinet, yang dimana
Yang pertama, rekomendasi strateginya adalah PT Integra Indo Kabinet memperluas diversifikasi pasar ekspor agar tidak tergantung pada satu negara saja. Yang kedua, dapat memperkuat branding produk Indonesia berbasis keunikan bahan baku dan desainnya. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensinya melalui digitalisasi produksi. Yang keempat, juga membangun aliansi strategis global untuk memperkuat distribusi dan daya saingnya. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sebelumnya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.